Oke, selamat pagi anak-anakku yang kami senantiasa rindukan. Jadi pada pertemuan kali ini kita berada pada nomor lompat, yaitu pada lompat jauh gaya menggantung. Dimana kita ketahui anak-anakku bahwa di nomor lompat itu yang sering sekali dilombakan itu ada 3 macam gaya. Jadi yang pertama itu adalah gaya jongkok atau gaya tuck. Yang kedua itu adalah gaya menggantung atau gaya melenting atau biasa disebut gaya hanging. Dan yang ketiga itu adalah gaya berjalan di atas udara atau walking in the air. Nah, anakku yang senantiasa kami rindukan, terfokus pada materi kita kali ini adalah lompat jauh gaya menggantung terkhusus pada kelas 8. Adapun tujuan dalam pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan awalan, tumpuan, gaya, dan pendaratan lompat jauh pada gaya menggantung dengan tepat. Nah, tujuan yang kedua adalah dapat mempraktikkan awalan, tumpuan, gaya, dan pendaratan lompat jauh pada gaya menggantung dengan tepat. Nah, anakku sekalian yang senantiasa kami banggakan, di mana kita ketahui bahwa dalam lompat jauh itu ada 4 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah awalan. Yang kedua adalah tumpuan atau tolakan. Dan yang ketiga adalah saat melayang. Dan yang keempat adalah saat mendarat. Nah, anak-anakku yang kami rindukan, untuk kali ini kita akan membahas secara detail tentang ketiga tahapan itu. Nah, mulai kita awalan dilakukan dengan cara berlari dengan kecepatan penuh. Ya. Ketika berlari, tidak boleh mengurangi kecepatan. Artinya, kecepatan berlari harus lebih ditingkatkan saat menghampiri papan tumpuan. Kita bisa melihat video berikut ini dilakukan dengan cara berlari cepat dan tidak memperpendek langkah. Jadi itu adalah cara melakukan awalan dalam lompat jauh. Nah, yang kedua adalah tumpuan atau tolakan. Jadi tumpuan atau tolakan itu dalam lompat jauh menggunakan salah satu kaki yang terkuat. Ya, jadi menggunakan salah satu kaki terkuat. Tumpuan atau tolakan kaki pada papan tumpu yaitu berawal dari tumit, lalu telapak kaki, dan dilanjutkan dengan menumpuk pada ujung telapak kaki. Nah, gerakan kaki bagian belakang dengan mengayunkannya ke depan atas, lalu diiringi dengan gerakan kedua tangan secara harmonis dan seimbang. Nah, kita bisa lihat dalam melakukan tumpuan. Jadi saya ingatkan anak-anakku bahwa tumpuan itu menggunakan salah satu kaki terkuat. Ya, jadi menggunakan salah satu kaki terkuat dan tidak melewati balok tumpuan. Yang ketiga adalah gaya atau saat melayang. Nah, pada posisi ini perbedaan setiap gaya dalam lompat jauh dapat terlihat. Apakah dia menggunakan gaya jongkok atau gaya melenting atau gaya berjalan di udara. Selain itu, gaya yang digunakan juga dapat mempengaruhi hasil lompatan yang maksimal. Nah, untuk kali ini kita terfokus pada gaya hanging atau gaya menggantung. Dan cara melakukan gaya menggantung itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah posisi kedua tangan berada di samping telinga dalam keadaan lurus, ya, dari lurus ke atas. Ya. Yang kedua, merapatkan kaki, kemudian mengayunkan dari belakang ke depan. Ya. Dan yang ketiga, dada agak sedikit dibusungkan, ya, dibusungkan ketika melakukan gerakan ke belakang saat awalan tolakan. Dan yang keempat, mengayunkan lutut ke arah depan saat posisi tolakan ini dengan tenaga penuh
dan maksimal. Kita bisa lihat gambar berikut ini. Jadi gaya saat melayang di udara dengan menjulurkan kedua tangan ke atas dan kedua kaki ke belakang. Sekarang tahapan yang keempat yaitu saat mendarat. Jadi saat mendarat, pelompat harus melakukan teknik pendaratan yang baik dan benar agar tidak merugikan pelompat itu sendiri. Pendaratan yang baik yaitu dengan menjatuhkan kedua kaki secara bersamaan dan kedua tangan diposisikan ke arah depan. Jadi itu adalah pendaratan yang baik. Dan jangan sampai badan atau tangan jatuh ke belakang, karena yang diukur adalah bagian tubuh yang paling dekat dengan papan tumpuan. Melakukan pendaratan dengan kedua kaki jangan sampai terpisah atau salah satu kaki mendarat mendahului kaki lainnya. Jadi kedua kaki harus bersamaan mendarat. Jika kedua kaki sudah mendarat, posisi badan dilemaskan atau menyeper dan sedikit membungkuk. Jadi itu adalah teknik dalam melakukan pendaratan pada lompat jauh. Nah, dan aku bisa melihat itu video gambar slide. Nah, ini menggunakan kedua kaki secara bersamaan. Jadi mendarat menggunakan kedua kaki dan bertumpu menggunakan salah satu kaki terkuat. Itu adalah teknik dalam melakukan lompat jauh terus pada lompat jauh gaya menggantung. Kita bisa lihat gambar berikut ini. Jadi anak-anakku yang senantiasa kami banggakan dan senantiasa kami rindukan, jadi saya ingatkan lagi bahwa dalam lompat jauh itu ada 3 macam gaya yang selalu dilompatkan. Yang pertama adalah gaya jongkok. Yang kedua, gaya menggantung atau gaya melenting. Yang ketiga, gaya berjalan di atas udara. Saya ingatkan lagi anak-anakku bahwa dalam lompat jauh itu baik gaya jongkok, gaya melenting, gaya berjalan di udara itu melalui 4 tahapan. Tahapan pertama adalah awalan. Tahapan kedua adalah saat bertumpu. Tahapan ketiga adalah saat melayang. Dan tahapan keempat adalah saat mendarat. Nah, di saat melayang inilah terlihat perbedaan seorang pelompat bahwa dia menggunakan gaya dia menggunakan di antara ketiga gaya yang saya sebutkan tadi. Dan di saat melayang kita bisa melihat bahwa pelompat ini menggunakan gaya ini. Anakku sekalian yang senantiasa kami rindukan, pada kali ini saya telah saya ingin menampilkan sebuah video tentang lompat jauh gaya menggantung. Semoga anakku dapat menyimak video berikut ini. Nah, jadi kita bisa melihat perbedaan antara gaya menggantung, gaya jongkok, dan gaya berjalan di udara itu terletak pada tahapan melayang. Nah, ini posisi menggantung pada saat dia melayang. Jadi jangkauan lompatannya itu melebihi dari 8 meter. Nah, anakku sekalian yang senantiasa kami rindukan, setelah menyaksikan video dan setelah menyimak materi tentang lompat jauh gaya menggantung atau gaya hanging, saya harapkan agar anak-anakku bisa mempraktikkan secara mandiri. Tentang lompat jauh gaya menggantung. Baik itu dilakukan di halaman rumah atau di area berpasir seperti di pinggir pantai. Anak-anakku bisa dilakukan dengan tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain. Jadi tugasnya anak-anakku melakukan percobaan tentang lompat jauh gaya menggantung dengan membuat sebuah tutorial video dengan tidak melebihi dari 3 menit. Oke, anakku saya kira sudah paham. Saya kira sudah mengerti tentang tugas yang
saya berikan. Semoga aku dapat melakukannya dengan baik dan maksimal. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh dengan rutin berolahraga. Saya mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dan salam olahraga.